Bab 421, Lihat Gunung Wuluo, 1. Nama, Battle Emperor Penulis, Aotian Wuhen. Plus mematikan mengatur ulang, macan tutul salju melahap jiwa naga salju dan berubah menjadi macan tutul naga salju. Tidak hanya fisiknya berubah drastis, tetapi potensinya meningkat dengan kelipatan geometris. Memang benar bahwa macan tutul salju memiliki potensi yang baik dan memiliki kemampuan misterius untuk menyatu dengan pemiliknya. Namun, pertumbuhan macan tutul salju dalam sejarah telah mampu mencapai pangkat Raja Surga. Orang yang mencapai pangkat 10 Raja hanyalah legenda. Tidak ada catatan tertulis, tetapi naga salju berbeda. Naga adalah naga, meskipun mereka tidak sebagus Tyrannosaurus Rex, naga peri, naga perang, naga suci emas berkepala 3, bagaimanapun juga, mereka adalah naga, dan tidak menjadi masalah untuk tumbuh menjadi 10 Raja. Saat ini, macan tutul salju dan jiwa naga salju digabungkan, dan kelebihan mereka saling melengkapi. Dapat dikatakan bahwa Xiao Yu tidak akan ragu jika macan tutul naga salju tumbuh menjadi Raja Perang. Raungan, macan tutul naga salju mengangkat kepalanya dengan naga yin yang menakutkan. Dunia bergejolak naga yin yang dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas memancarkan suasana hati yang berdarah dari macan tutul naga salju. Ia merentangkan sayapnya dan panjangnya sekitar 10 meter, mengipasi dengan lembut, dan segera ada angin kencang yang bercampur dengan hawa dingin. Ada juga kepingan salju yang menari, yang juga menunjukkan atribut dari macan tutul naga salju. Macan tutul salju dulunya adalah properti es. Sekarang ada lebih banyak atribut angin. Kedua atribut tersebut saling melengkapi dan kekuatannya meningkat secara alami. Yah, sepertinya Dele akan mengalami transformasi super. Xiao Yu berkata sambil tersenyum. Ia tahu dari Dele bahwa macan tutul salju terhubung dengan Dele. Deler meningkatkan kekuatannya dan macan tutul salju berevolusi. Saat macan tutul salju berevolusi, Deler meningkat. Keduanya saling memperkuat, dan sekarang macan tutul salju menyerap jiwa naga salju, dan jiwa naga salju itu sendiri adalah alam superior tingkat pelangi. Ini membuat macan tutul naga salju menjadi alam superior tingkat pelangi, dan kekuatan Dele yang sesuai secara alami akan tercapai. Alam superior tingkat pelangi cukup menakjubkan. Anda harus tahu bahwa Dele hanyalah seorang bawahan di bumi. Melompati 4 level sekaligus benar-benar memiliki efek yang tak terduga pada pertempuran Tianguang Lingzu dan Tiandang Lingzu yang akan datang di kota Tisan. Xiao Yu tidak lagi terburu-buru untuk bergegas ke kota Tisan. Raungan, macan tutul naga salju mengeluarkan raungan gembira, terbang ke sisi Xiao Yu, menyempitkan tubuhnya, mengusap dada Xiao Yu dengan kepalanya, dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kali ini saya dapat meninggalkan kota Tisan, dan kesempatan ini juga merupakan titik balik dalam kehidupannya yang buas. Sejak saat itu, kami telah memulai jalan raya. Oh, bawa kami ke udara untuk melihat pemandangan Gunung Sueluo. Xiao Yu tertawa dan membiarkan Yaking mendarat di atasnya sebelum dia terbang, memeluk Yaking dari belakang, dan melingkarkan tangannya di pinggangnya, berapi-api dengan telapak tangannya di perutnya yang rata, dia dengan jelas merasakan getaran tubuh Yaking Jiao. Dia mendesah di telinga Yaking, memperhatikan telinga kristal Yaking yang ditutupi dengan lingkaran merah, dan terkekeh, jika saudari King lelah, aku akan meminjamkanmu peti. Ayo pergi, Yaking meliriknya. Macan tutul naga salju meraung dan bergegas keluar dari gua. Di luar gua saat ini, masih ada salju yang turun. Saljunya lebih dari 1 meter tebalnya, dan ada tempat-tempat yang dingin di mana-mana. Gunung Sueluo yang besar tergeletak di tanah seperti binatang buas raksasa, menunjukkan kekuatan yang tak terlukiskan. Itu karena dekat dengan ibu kota Raja Sueluo. Di ujung yang tinggi ini, menghadap ke tanah yang luas, bahkan membuat orang merasa sangat dingin. Raungan, macan tutul naga salju terbang ke langit dan berputar-putar di atas Gunung Sueluo. Apakah kalian masih menonton? Yaking bertanya, pemandangan Gunung Sueluo seperti ini, tidak ada yang bisa dilihat, tidak lebih dari musim-musim di sekitarnya seperti musim semi, tetapi di sini seperti musim dingin yang parah. Xiao Yu tertawa, saya merasa bahwa ketika Ye Chaofeng, guru besar generasi pertama keterampilan bertarung, menciptakan balongkuan, dia pasti telah sampai pada perasaan Sueloshan. Kalian ingin mencerahkan balongkuan dengan bantuan Gunung Sueluo. Yaking berbisik, tepat sekali, kata Xiao Yu. Ketika dia dan banyak ahli lainnya merampok cahaya ilahi Aurora, meskipun dia mengambil keuntungan dari pertempuran Gunung Salju,
Itu karena efek pencampuran dengan gunung salju, dan setelah bergabung dengan tinju naga, Xiao Yu secara nyata menemukan bahwa gunung salju itu terkait erat dengan Balongkuan. Jika tidak, Ye Chaofeng menciptakan Balongkuan pada waktu itu, dan sebagian darinya adalah persepsi Gunung Sueluo. Oleh karena itu, untuk terus mencerahkan Balongkuan, pencerahan harus dilakukan di Gunung Sueluo. Dalam melakukan hal itu, ada alasan penting lainnya, yaitu, dia baru saja memasuki dunia spiritual pemurnian Yuxiang melalui pusaran pikiran. Mengetahui bahwa dalam aliansi kerajaan ini, dia seharusnya tidak berada dalam bahaya besar. Tentu saja, dia tidak ingin melepaskan peluang Wulong untuk bertinju. Anda harus tahu bahwa Balongkuan adalah salah satu dari 3 teknik bertarung utama yang diciptakan oleh Ye Chaofeng di tahun-tahun terakhirnya. 3 gaya pertama dari teknik bertarung ini, siapapun kita, naga terbang di langit, dan naga melolong di langit, masing-masing dari mereka adalah teknik bertarung yang kuat, dan yang satu lebih kuat dari yang lain. Berdasarkan pemahamannya tentang Balongkuan, ketiga teknik bertarung ini mungkin hanya pendahuluan. Saya khawatir bahwa Balongkuan yang paling kuat tidak akan secara resmi dimulai sampai setelah Langit Longqiao. Dari pemahamannya sebelumnya, dia dapat setelah mengalahkan Zheng Chuantao, Xiao Jianlin, Sideli, dan Tuas dalam satu pukulan, Anda dapat mengetahui bahwa gaya keterampilan bertarung keempat itu mengerikan. Keterampilan bertarung ini membutuhkan realisasi Gunung Sueluo. Dia terbang turun dan turun dari belakang macan tutul naga salju. Satu orang duduk di atas batu yang tidak tahu sudah berapa lama itu ada. Batu itu adalah titik tertinggi Gunung Sueluo. Dia duduk di titik tertinggi, menikmati baptisan matahari, dan menyadari kenangan ribuan tahun yang dibawa oleh Gunung Sueluo. Terbuka, seluruh orang merasa sangat terbuka. Saudari King, saya ingin melihat Gunung Sueluo, jadi Anda bisa berkultivasi di dekat sini. Kata Xiao Yu. Yaking mengangguk sedikit dan tidak menjawab. Xiao Yu tersenyum padanya. Di bawah matahari terbit, kabut membengkak, dan gunung-gunung tertutup salju, dan sosok itu tampak sangat mengharukan. Pada saat itu, Xiao Yu tampaknya terintegrasi ke dalam Gunung Sueluo. Menjadi bagian dari Gunung Sueluo. Napas yang sunyi, kuno, dan jauh beriak dari tubuh Xiao Yu, dengan cepat menutupi Gunung Sueluo, dan komunikasi yang luar biasa dengan Gunung Sueluo, terhubung dengan tenang. Dong, dong, petik 2 tanda seru. Petik 2, suara yang familiar itu kembali terdengar di telinga Yaking. Sama seperti pertarungan Xiao Yu dengan denyut bumi sebelumnya, dia merasakan detak jantung Xiao Yu selaras dengan jantung Gunung Sueluo. Saat ini, Xiao Yu jelas berada di depannya, tetapi Yaking tidak bisa merasakan napasnya, tetapi merasa bahwa Gunung Sueluo tampaknya diresapi dengan kehidupan dan secara bertahap dibangkitkan. Panggilan, Yaking tidak pergi, tetapi jatuh dari belakang macan tutul naga salju. Dia berdiri di samping tidak jauh, dan jubah gerhana menari-nari ditiup angin di belakangnya. Burung Phoenix gerhana di atas tampaknya dibangkitkan. Pedang suci angin dimasukkan ke dalam tanah dengan sarungnya dan melihat ke kejauhan, seluruh orang tampak begitu ringan dan bersemangat, seolah-olah terintegrasi ke dalam angin dingin yang terbentuk di Gunung Sueluo, dan menjadi roh angin. Dia juga terkesan oleh Xiao Yu. Gunung Sueluo tingginya 9.999 meter. Puncaknya lurus ke langit, tak terjangkau. Berdiri di kaki gunung, Anda hanya dapat melihat bahwa puncaknya tampaknya menembus langit dan menghubungkan langit dan bumi. Sama seperti Xiao Yu belajar tentang Gunung Sueluo, Raja Sueluo datang ke seorang wanita cantik. Tubuhnya menyentuh, wajahnya yang cantik ditutupi dengan keberanian, dan dia mengenakan gaun putih dan berkibar tertiup angin. Rambut hitam tersebar acak di pundaknya. Jika dia turun, biarkan semua orang melihat semua orangnya terinfeksi oleh rohnya, dan tidak bisa menahan perasaan. Dia bukan orang lain, itu adalah kupu-kupu di belakang Yulan Ruo. Melalui ibu kota Sueluo, jika Yulan datang ke kaki Gunung Sueluo, dia mendapat berita dari Han Yue, mengetahui bahwa Xiao Yu mendapat cahaya malam yang ekstrim di Gunung Sueluo, jadi dia bergegas. Dengan munculnya Yulan Ruo dari kupu-kupu, yang mendapat instruksi Gaming Day, dan sementara perlu melindungi pemurnian Xiao Yu, Yuxiang juga bertindak, sehingga kekuatan yang kuat datang, menahan Yulan Ruo untuk mencegahnya menyebabkan kerusakan pada Xiao Yu. Jika Yulan bukan orang biasa, kultivasinya telah membuat terobosan lagi. Mengabaikan pengekangan pria itu, dia menuju Gunung Sueluo.
Matahari terbit dan terbenam, bintang-bintang bergerak. Xiao Yu telah duduk di Gunung Sueluo selama 7 hari 7 malam. Dia telah sepenuhnya terintegrasi dengan Gunung Sueluo. Dia merasakan suka dan duka Gunung Sueluo selama ribuan tahun, dan menyadari semua perasaan yang ditinggalkan oleh orang-orang di Gunung Sueluo. 5.000 tahun yang lalu, generasi 10 master tingkat Raja 10 teratas bertempur melawan Sueloshan, meninggalkan satu bab dari tahun-tahun paling mulia dalam hidup. Pertempuran itu adalah hantu yang menghancurkan dunia dan menangis. Pada saat itu, dunia berubah warna, situasinya bergejolak, dan Xiao Yu menyaksikan melalui Gunung Sueluo dan menyaksikan pemandangan ini menghilang di sungai waktu yang panjang, dan rohnya disublimasikan tanpa batas. Setiap pemandangan terus melewati hatinya. Secara bertahap, gambar-gambar ini akhirnya berkumpul di sekelilingnya. Satu persatu, gambar-gambar itu berfluktuasi dan terbang ke atas dan ke bawah, menunjukkan proses pertempuran 10 raja yang luar biasa, di antaranya persepsi 10 raja master tentang seni bela diri. Ketika semua gambar tercetak dalam pikiran Xiao Yu, gambar baru disajikan. Tetapi saya melihat seorang lelaki tua dengan pedang ajaib di punggungnya, rambut putih menari-nari liar, dan janggut serta alis putih. Dia mengenakan pakaian putih dan melangkah dari kaki Gunung Sueluo tanpa keterampilan bertarung apapun. Terbang, ada senyum lembut di wajahnya, seolah-olah juga terintegrasi dengan Gunung Sueluo ini. Ketika dia tiba di kuil Sueluo dan melihat ke tanah yang luas, dia melangkah ke batu tempat Xiao Yu sekarang duduk bersila, seperti Xiao Yu sekarang. Satu-satunya perbedaan adalah saat lelaki tua itu duduk, meskipun Xiao Yu melihat bahwa dia adalah manusia, dia memberinya perasaan seperti dibangkitkan. Ye Chao Feng, ahli keterampilan bertarung. Xiao Yu tiba-tiba menyadari bahwa dia mengetahuinya, tetapi Ye Chao Feng menciptakan. Balongkuan tetapi memiliki perasaan itu di Gunung Sueluo dan menciptakan gaya keterampilan bertarung di Balongkuan. Sikat, Xiao Yu tiba-tiba membuka matanya. Berdiri di sampingnya, dia telah menyadari semangat yakin yang dia rasakan. Pada saat itu, dia dengan jelas merasakan bahwa mata Xiao Yu adalah perubahan Gunung Sueluo, yang telah ada sejak zaman kuno. Setelah mata Xiao Yu, lihatlah semua yang ada di dunia ini. Xiao Yu berdiri perlahan, dia melangkah keluar dari kehampaan, hampir 20 meter jauhnya. Kakinya jatuh di atas salju. Kemudian selangkah demi selangkah menuju kaki Gunung Sueluo. Tahun itu, Ye Chao Feng, ahli teknik bertarung yang hebat, datang ke puncak dari kaki gunung. Dia merasakan Gunung Sueluo dan mempelajari gaya balongkuan yang kuat. Hari ini, Xiao Yu berjalan dari puncak gunung ke kaki gunung. Dia juga harus memahami Gunung Sueluo. Dengan menggunakan Gunung Sueluo dan berpartisipasi dalam balongkuan, dia juga mengintegrasikan persepsinya sendiri dan secara halus mengubah balongkuan dan mengubahnya menjadi keterampilan bertarungnya sendiri, balongkuan baru yang lebih kuat. Melangkah keluar, seolah-olah Gunung Sueluo bergetar. Hati Yaking bergetar tanpa alasan, ketertarikan muncul di matanya yang indah, dan Xiao Yu perlahan berjalan menuruni Gunung Sueluo, dan hatinya merasakan ledakan pemahaman. Tampaknya punggungnya setinggi langit. Dia keluar dari jalannya sendiri, dan dia bahkan memberitahu dia apa yang harus dilakukan di masa depan dan bagaimana keluar dari jalannya sendiri. Tiba-tiba, peri Yaking Ruo melayang dengan ringan. Salju berkaki dua, tetapi tidak meninggalkan jejak kaki. Yaking juga merasakan bahwa jiwanya sedang disublimasikan tanpa batas, dan wajahnya yang menginspirasi menunjukkan senyum yang memabukkan, ringan dan elegan seperti angin. Dulu Yaking memiliki kualifikasi yang sangat tinggi, tetapi dibandingkan dengan Zhou Zhenwang, Bing Ge, Yan Lingwu, Ziyan, dan Yulan Ruo, mereka masih sedikit lebih buruk, tetapi sekarang Yaking merasa bahwa dia sedang mengalami transformasi mendasar. Sepertinya pikirannya yang dulu menghantui tiba-tiba menjadi sangat jernih dan cerdas. Hal-hal yang tidak dia pahami sebelumnya dan tidak sepenuhnya dipahami satu persatu. Xiao Yu berjalan kaki. Dalam satu langkah, Anda dapat merasakan suasana hati semua orang yang melewatinya di kaki Gunung Sueluo sejak zaman dahulu. Berbagai suasana hati yang rumit telah menyebar ke seluruh dunia, yang hampir membuat suasana hati Xiao Yu tidak stabil. Pada titik ini, Xiao Yu tiba-tiba menyadari. Dia akhirnya mengerti mengapa Ye Chao Feng disebut sebagai ahli keterampilan bertarung yang hebat. Dia keluar dari caranya yang unik, tidak mengandalkan kekuatan langit dan bumi untuk memengaruhi 10 raja,
atau bahkan raja perang, tetapi menggunakan keterampilan bertarung untuk memahami kehidupan. Setiap keterampilan bertarung adalah sublimasi spiritual seseorang. Kehidupan Ye Chao Feng adalah balongkuan. Dia memanfaatkan kekuatan semua keluarga dan menciptakan balongkuan. Itulah persepsinya tentang kehidupan. Xiao Yu juga mengikuti jejak Ye Chao Feng, ahli keterampilan bertarung 1000 tahun yang lalu, dan berjalan menuruni gunung. Selangkah demi selangkah, keadaan pikirannya juga sedikit stabil. Tetapi keadaan pikirannya semakin stabil, tetapi panci Dewa Tiga Warna itu langka dan tiba-tiba bergetar. Cahaya ungu di atasnya tampaknya mengandung petir dari langit dan bumi. Cahaya itu tampaknya memberitahu Xiao Yu bahwa cahaya itu dapat membawa Xiao Yu untuk mengendalikan petir. Kemampuan untuk menjadi eksistensi tertinggi dari guntur dan kilat, properti tanah kuning lebih keemasan, dan itu cocok dengan denyut bumi, seolah-olah berdiri di tanah, ia dapat memiliki kekuatan yang tak terbatas. Cahaya hijau dari properti kayu terang, seolah-olah untuk mengungkapkan lagi, jika Anda mendapatkannya, Anda dapat hidup selamanya dan menjadi eksistensi abadi. 3 godaan luar biasa terus-menerus memengaruhi kondisi pikiran Xiao Yu yang berangsur-angsur stabil. Pada titik ini, efek samping dari Tricolor Sendan akhirnya muncul. Itu tidak bermaksud membantu Xiao Yu untuk menstabilkan pikirannya dan tidak terganggu oleh dunia luar. Dia bahkan belajar tentang balongkuan dan menyadari bahwa pemahaman Ye Chao Feng tentang kehidupan ribuan tahun yang lalu sedang melemahkan. Xiao Yu tidak merasakan apa-apa. Begitulah cara dia melanjutkan, terus-menerus memahami makna dari makna hidup baru yang sebenarnya yang dibawa Ye Chao Feng kepadanya. Untuk apa hidup turun dari Gunung Sueluo setinggi 9.999 meter selangkah demi selangkah, kecepatannya tidak lambat, dan butuh waktu yang cukup lama. Xiao Yu berjalan selangkah demi selangkah, dan keadaan pikirannya juga stabil sedikit demi sedikit. Kekuatan di sekitar Lian Yuxiang seharusnya secara bertahap menghilang di sekitar pusaran jiwa, didorong menjauh oleh penyelesaian bertahap Xiao Yu, dan tidak dapat berkomunikasi dengan Xiao Yu sedikitpun. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa roh jahat tidak perlu menghadapi kekuatan pemurnian Yuxiang, membentuk jembatan komunikasi sejati, dan terhubung dengan pikiran Xiao Yu. Pada saat ini, fusi pikiran bukan lagi Xiao Yu dan Lian Yuxiang, tetapi fusi besar antara Xiao Yu, Lian Yuxiang dan roh jahat. Xiao Yu dan roh jahat adalah satu dan menekan Lian Yuxiang bersama-sama. Hal ini disebabkan karena Xiao Yu sama sekali tidak mungkin untuk memurnikan Xiao Yu melalui fusi spiritual, tetapi Xiao Yu dapat mengetahui banyak hal melalui fusi spiritual, dan bahkan melalui pusaran spiritual ini, ia dapat bersatu dengan roh jahat untuk menghancurkan dupa hujan. Hubungan yang sangat misterius. Semuanya berubah karena suasana hati Xiao Yu. Dong, 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 dong. Ketika Xiao Yu berjalan menuruni gunung sejauh hampir 3 kilometer, ia bergabung dengan Gunung Sueluo lagi. Pada saat ini, ia tampaknya telah mencapai inkarnasi Gunung Sueluo. Ia berjalan seolah-olah Gunung Sueluo sedang berjalan. Ketinggian Gunung Sueluo adalah 9.999 meter, dan panjang vertikal dan horizontalnya ribuan mil. Seperti apa jadinya ketika raksasa seperti itu bergerak? Oleh karena itu, Xiao Yu datang selangkah demi selangkah, menggerakkan Gunung Sueluo untuk bergerak, sehingga semua Raja Sueluo merasakan bumi bergetar, seolah-olah ada raksasa tertinggi yang berjalan ke arah mereka dari tempat yang jauh, semuanya melangkah keluar dan mengerumuni Raja Sueluo. Mata orang-orang terfokus pada Gunung Sueluo. Pada suatu saat, di bawah pengawasan ketat semua orang, ukuran Gunung Sueluo, yang seharusnya seukuran semut, menjadi sangat besar. Semua orang melihat orang itu berjalan perlahan turun dari Gunung Sueluo. Dia melangkah dan tanah bergetar. Raja Sherlock sekali bergolak. Satu langkah pada satu waktu, gemetar dan bergerak, disertai dengan suara langkah kaki, tampaknya terintegrasi dengan detak jantung Gunung Sueluo, dengan denyut bumi, dan dengan detak jantung lebih dari 1 juta orang. Semuanya tampaknya berada di tangan Xiao Yu. Perasaan misterius muncul dari lubuk hati Xiao Yu, punggungnya tiba-tiba memancarkan cahaya putih, bayangan gunung besar muncul, itu tampak seperti Gunung Sueluo, gunung-gunung itu bergelombang, dan hanya puncak utama yang dimasukkan ke dalam awan, dan di puncak, sosok besar muncul, itu adalah Tyrannosaurus Rex. Misteri balongkuan. Sedikit demi sedikit, tiran balongkuan mengalir dari hati Xiao Yu. Dia secara bertahap mulai memahami misteri batin gaya keempat balongkuan.
Ye Chaofeng duduk di Gunung Sueluo selama 3 hari 3 malam dan menyadari bentuk keempat dari kebenaran yang lurus. Sekarang saya sangat malam, melihat elang emas, membangunkan Gunung Sueluo, dan duduk santai selama 7 hari 7 malam. Jejak kaki, sejak terciptanya gaya keempat Balongkuan yang baru. Hati Xiao Yu bangkit dengan kuat asteris. Ciptakan gaya keempat Balongkuan. Alih-alih hanya mewarisi keterampilan bertarung Ye Chaofeng. Boom, boom, boom. Setelah dia menentukan ide ini, momentum Xiao Yu tiba-tiba berubah. Di hadapannya, dia seperti Tyrannosaurus Rex, begitu mendominasi sehingga dunia tidak seperti apapun, menjadi keberadaan tertinggi, tetapi sekarang tebal dan berat. Tidak terduga, Ye Chaofeng, berdasarkan Tyrannosaurus Rex, menyadari Gunung Sueluo dan menciptakan gaya keempat dari tinju Tyrannosaurus. Xiao Yu pergi ke arah lain, berdasarkan Gunung Sueluo dan dibantu oleh Balongkuan. Dia merasakan kekuatan bumi dan menciptakan gaya keempat Balongkuan. Perubahannya segera memicu guncangan Gunung Sueluo. Karena didasarkan pada Gunung Sueluo. Ini adalah kekuatan jiwa gunung dari Gunung Sueluo. Seorang pria parubaya terbang ke udara, menatap Gunung Sueluo di kejauhan dengan ngeri, dengan cara yang luar biasa. Kekuatan roh Gunung Snow Luoshan. Ada seorang pria berdiri di sampingnya. Jika Xiao Yu melihatnya, dia akan terkejut karena dia adalah Qin Yuenan. Tuan, apakah gunung ini memiliki kehidupan? Pria parubaya itu berkata, tentu saja, hanya ada cara keberadaan yang berbeda, seperti Gunung Sueluo. Sudah bertahun-tahun tidak diketahui. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang meninggal di Gunung Sueluo? Berapa banyak senior di sana? Berkultivasi di sini, rasakan kekuatan langit dan bumi, jiwa orang yang meninggal, wawasan para senior, semuanya bersama-sama, secara alami akan membentuk jiwa Gunung Sueluo. Secara alami jiwa gunung ini hanya semacam keberadaan, karena mereka tidak memiliki kesadaran diri hanyalah jenis keberadaan yang paling sederhana, tetapi itu adalah keberadaan yang nyata. Ketika seseorang memiliki hubungan dengannya, itu akan membentuk gelombang kekuatan yang sekarang. Tatapannya tertuju pada pelarian dari Gunung Sherlock. Xiao Yu yang turun berkata, ini tidak mudah. Sejauh yang saya tahu, hanya 3 orang yang dapat merayu jiwa Gunung Sueluo dalam sejarah. 2 di antaranya adalah puluhan ribu tahun yang lalu. Sebelum ras manusia tidak disegel, yang lainnya adalah Ye Chaofeng, raja pejuang ribuan tahun yang lalu. Petik 2. Qin Yuenan berbisik, Ye Chaofeng. Ya, guru itu adalah anggota keluarga kerajaan Sherlock, tetapi selalu menggunakan nama lain. Mengenai guru itu, dia telah melihat gulungan keterampilan bertarung yang ditinggalkan oleh Ye Chaofeng di masa lalu, yang juga mencatat beberapa wawasannya. Pria parubaya itu berkata perlahan, Ye Chaofeng dikepung oleh 4 master tingkat 10 raja teratas dan melarikan diri ke sini. Dia menyadari bahwa jiwa Gunung Sueluo ada dan menyatu dengan jiwa Gunung Sueluo. Sandian Kuan duduk selama 3 hari 3 malam, menciptakan keterampilan bertarung kelas dunia, membunuh 4 master tingkat 10 raja teratas, dan dia meninggalkan metode pada gulungan itu untuk mengomunikasikan jiwa Gunung Sueluo, yang dia rasakan 10 tahun yang lalu. Terobosan itu sudah dekat, tetapi itu masih belum penting. Itu juga metode yang ditinggalkan oleh Ye Chaofeng yang duduk bersama Gunung Sueluo selama 3 bulan, dan kemudian berkomunikasi dengan jiwa Gunung Sueluo, dan kemudian melihat melalui Gunung Sueluo selama ribuan tahun. Catatan yang tersisa termasuk wawasan dari para master tingkat Raja Perang, yang berhasil dipromosikan ke tingkat Raja Perang. Petik 2. Mendengarkan kata-kata pria parubaya itu, Qin Yuenan tinggal sebentar. Dia menatap Xiao Yu dan bergumam pada dirinya sendiri, Tuan perlu duduk diam di bulan Maret, tetapi saudara Xie hanya butuh 7 hari 7 malam, dia. Tidak, dia seharusnya mendapat pencerahan, kata pria parubaya itu, mengerutkan kening, dan mendengus dingin. Pria itu benar-benar berhati dingin dan ingin menghancurkan pencerahan Xiao Yu. Tuan, kata Qin Yuenan dengan cemas. Pria parubaya itu tertawa, saya telah menghentikannya 32 kali dalam 7 hari terakhir, dan kali ini tidak ada masalah. Begitu suaranya jatuh, tubuhnya berkedip dan menghilang tanpa jejak. Qin Yuenan menatap Xiao Yu yang berjalan menuruni gunung dan berbisik pada dirinya sendiri, Saudara Xie, saya hanya dapat membantu Anda menghentikan 1 orang, hei. Pencerahan Sueluoshan, keadaan pikiran sudah penuh, membantu Anda meningkatkan kekuatan Anda lebih cepat, berdampak pada tingkat kaisar,
bagaimana Wu Han dan Zheng Xiao dapat membiarkan Anda meninggalkan Wu Dongtian dan Zheng Batian jauh di belakang, dan mereka pasti akan hancur. Saya harap Anda tidak terganggu ketika kondisi pikiran sudah mantap, kultivasi tidak akan terhalang lagi. Bersepeda di sepanjang jalan adalah hasil yang tak terelakkan, jadi Qin Yuanan merasa haru dan khawatir setelah melihat kondisi pikiran Xiao Yu berubah. Bagaimanapun, Xiao Yu memiliki dewa 3 warna. Dia sendiri adalah salah satu fokus dari semua kekuatan. Jika hanya Wu Han dan Zheng Xiao yang turun, itu tidak terjadi. Seberapa luas benua Qiao, berapa banyak kekuatan yang saling terkait, dan berapa banyak orang yang tidak menginginkan kaisar pertempuran muncul, jadi Xiao Yu akan menghadapi situasi hidup dan mati. Para master dari semua sisi hampir berdatangan ke sekitar Gunung Sueluo. Setiap kekuatan berpikir untuk memenggal kepala Xiao Yu. Xiao Yu, yang tidak tahu tentang dunia luar, menembus ke dalam kesadaran yang menggetarkan itu, terus-menerus memutar berbagai gambar di lautan pikirannya, yang semuanya adalah jejak kehidupan yang direkam oleh Gunung Sueluo. Raungan, ketika dia berjalan menuruni gunung sejauh hampir 6 km, lolongan panjang tiba-tiba datang di timur jauh. Dunia yang bergejolak dan melolong membentuk gelombang kekuatan yang tak terlihat. Itu adalah keterampilan bertarung gelombang suara dan berubah menjadi satu. Aura Tao langsung meliputi Xiao Yu, bahkan Gunung Sueluo. Orang-orang kuat, raungan, gelombang suara yang tak terlihat baru saja mengembun, dan kemudian seseorang muncul di udara, dan juga membuat lolongan panjang, yang mengalahkan serangan gelombang suara. Kedua sosok itu saling terkait dengan cepat di timur jauh. Ada gelombang kekuatan yang terus-menerus keluar. Langkah kaki Xiao Yu juga melambat, dan ada tanda-tanda terganggu dan terlepas dari persepsi, yang membuat Yaking yang mengikutinya cemas. Pencerahan seperti itu jarang terjadi. Setelah hancur, bagi Xiao Yu, itu akan menjadi kerugian yang tak terbayangkan, dan bahkan merupakan bahwa ia tidak akan pernah dapat mencapai keadaan mentalitas yang lengkap dan dengan demikian tidak dapat menyerang wilayah kaisar. Pada saat ini, entah bagaimana, Yaking menemukan bahwa ada banyak sekali sosok di sekitar Gunung Sueluo. Sosok-sosok ini adalah keberadaan yang kuat dan hampir jahat, yang masing-masing terpisah ribuan kilometer, dan bahkan ribuan mil menjerit. Raungan ini mengandung kekuatan yang sangat kuat, mengganggu pencerahan Xiao Yu. Untungnya, kemunculan setiap sosok akan disertai dengan kehadiran satu orang, mengurangi campur tangan mereka terhadap Xiao Yu ke titik terendah, tanpa mengganggu pencerahan Xiao Yu. Yaking masih tergantung, dia tahu kekuatannya dan tidak punya waktu untuk menghalangi. Hanya dengan melihatnya berubah. Saya tidak tahu kapan itu terjadi, Xiao Yu merasakan jauh di dalam jiwa. Sedikit isapan datang dari pusaran jiwa, yang lemah, tetapi itu membuat Xiao Yu sangat jelas. Xiao Yu, yang merasakan seluruh tubuh dan pikirannya, hampir tidak terganggu oleh hal-hal ini, tetapi menyerahkannya kepada alam bawah sadarnya untuk mengatasinya, seperti yang dilakukan sebagian orang saat mereka mengalaminya. Hisapan semacam itu seperti Xiao Yu yang membunuh Yeti dan mendapatkan kekuatan jiwa. Dulu hanya ada manusia salju. Namun sekarang tidak ada apa-apa. Xiao Yu, yang selaras dengan jiwa Gunung Sueluo, secara otonom mengirimkan permintaan kepada jiwa Gunung Sueluo untuk kekuatan jiwa yang murni dan tak tertandingi. Dengan ini, sebuah pemandangan yang mengejutkan semua orang di Raja Sueluo muncul. Yah, namun ketika saya melihat salju sepanjang tahun, banyak api meledak di sekitar Gunung Sueluo. Api itu membakar kehampaan, mengembun menjadi sosok manusia, dan kemudian berkumpul di tubuh Xiao Yu. Kekuatan jiwa masuk ke pusaran pikiran. Kemudian melalui pusaran spiritual, ia dimasukkan ke dalam roh jahat jauh di dalam hati Lian Yuxiang. Api, lihat, itu terbakar. Sueluoshan terbakar. Api yang ganas dapat terlihat di mana-mana di Gunung Sueluo yang membeku sepanjang tahun. Setiap api tampaknya berubah menjadi kekuatan jiwa murni dan mengalir ke tubuh Xiao Yu. Adegan ajaib ini menyebabkan kejutan. Entah kapan aku sampai di hadapan Lian Yuxiang, Raja Sueluo, dan aku sendirian di atas gedung tinggi, memandangi keajaiban Gunung Sueluo di kejauhan, dan tak dapat menahan diri untuk berbisik pada dirinya sendiri, dia sebenarnya menyatu dengan jiwa Gunung Sueluo. Api-api ini semua adalah kekuatan jiwa dari orang kuat bertenaga api yang meninggal di Gunung Sueluo. Itu terlalu kuat. Jika aku bisa mendapatkannya, aku akan dapat menyublim sepenuhnya dengan pemahaman kekuatan api oleh para pendahulu dan leluhurku. Sayang sekali hal ini tidak dapat dipenuhi. Xiao Yu mengalaminya.
Dalam kata-katanya, rasa iri dan dengki tak terlukiskan. Namun tak pernah terpikir bahwa, hanya dalam kecemburuannya, jauh di dalam jiwa, roh jahat yang selama ini tersembunyi, setelah mendapatkan cukup kekuatan jiwa murni, tubuh jiwa menjadi lebih nyata. Bulu matanya yang hitam panjang bergetar. Ada sedikit gelombang tubuh dingin. Roh jahat itu membuka matanya perlahan. Tuan rumah, erangan rendah ini tersampaikan ke hati Xiao Yu melalui pusaran jiwa. Itu juga menghubungkan roh Xiao Yu dengan roh-roh jahat yang telah lama tidak dikenal. Pengalaman Gunung Salju Luo, pengalaman roh jahat, setiap adegan tersaring dalam hati Xiao Yu. Gaya keempat balongkuan juga terbentuk dengan cepat. Terima kasih, bangga, Yu. Tepat setelah persepsi terakhir selesai, dan penyelesaian bentuk keempat balongkuan dan inovasi, suara penolakan yang amat keras dan telinga Xiao Yu meledak. Xiao Yu gemetar karena pencerahan dan tiba-tiba membuka matanya. Keadaan pikiran yang besar dan lengkap yang baru saja dicapai meninggalkan celah, dan gaya bertarung naga keempat yang akan segera terbentuk juga hancur dan hilang. Marah, geram, ketenangan seperti hati Xiao Yu juga melonjak menjadi kemarahan yang menjulang tinggi, yang jaraknya cukup dekat, berhasil dijangkau, ujung jari disentuh, tetapi benar-benar hancur. Pencerahan itu hancur kali ini, dan saya masih tidak tahu bagaimana memiliki kesempatan untuk mencapai titik pemahaman ini. Yang terpenting adalah dampaknya pada pikiran Xiao Yu. Itu hampir membuatnya dalam bahaya masuk ke iblis. Selain itu, Sueloshan merasa bahwa saya khawatir ini adalah satu-satunya waktu dalam hidup saya, dan akan sulit untuk menghadapi hal yang baik seperti itu di masa depan. Xiao Yu ingin menjadi semakin marah, sepasang mata melotot tajam, melihat ke arah suara. Tetapi aku melihat sosok menawan berdiri dengan tenang di atas batu, seperti peri, sutra hijau menari tertiup angin, gaunnya berkibar, menonjolkan tubuhnya yang terangkat dan terangkat dengan indah. Itu kamu lagi, geram Xiao Yu. Yang mengganggunya adalah Epiphany Yulan Ruo. Kamu, seperti nyamuk, kemudian menerobos ke tingkat seperti itu hanya dalam beberapa tahun. Layak menjadi penguasa Dewi Tiga Warna. Jika suara Yulan sangat dingin, itu seperti angin dingin yang mengamuk di Gunung Sueluo. Xiao Yu berkata dengan dingin, kamu telah mencoba membunuhku 3 atau 5 kali. Aku belum membalas dendam, tetapi aku datang untuk mengganggu pencerahanku. Jika Ratu Kupu-Kupu Anggrek berkata dengan lemah, membunuhmu 3 kali tanpa kematian, yang keempat kalinya akan mengambil nyawamu. Xiao Yu mencibir, mungkin tidak begitu. Kamu bisa mengingat sumpahku, selama aku hidup, aku akan menidurimu 100 kali sekali lagi. Xiao Yu bukan lagi takdir yang hanya bisa dikejar saat ini. Pada saat ini, ia tidak hanya harus melawan, tetapi juga harus bertarung dengan sengit. Memang benar bahwa kekuatan keduanya sangat berbeda, tetapi di sini adalah Gunung Sueluo. Setelah memecahkan pencerahan, Xiao Yu masih dapat berbaur dengan Gunung Sueluo dan melakukan serangan balik yang paling tajam. Jika ia meninggalkan Gunung Sueluo, mungkin kekuatannya saat ini masih agak rendah, tetapi sekarang berbeda. Embrio kotor. Jika Ratu Kupu-Kupu Anggrek mendengar sumpah Xiao Yu yang menyebalkan sekali lagi, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya ke atas, dan lekuk tubuhnya yang indah memancarkan hawa dingin melalui sumsum tulang, membekukan dunia dan mendesak salju di seluruh area menari dengan liar, menghalangi semua pandangan dunia luar. Xiao Yu cemberut, embrio kotor. Lucu, ini adalah lelucon paling konyol yang pernah kudengar. Ia tampak dingin dan menatap Yulan Ruo. Yulan Ruo, menurutmu siapa yang lebih tidak senonoh? Tidak ada orang lain, katamu dalam hati, siapa yang dulu mengendalikan tubuhku dan mengendalikan telapak tanganku untuk menyentuh bokongmu? Siapa yang melakukannya? Tidak dapat diganggu-gugat untuk melihat wajahmu, tidak ada kembang api canibal, sebenarnya kamu yang terbaik. Awalnya, Yulan memiliki beberapa penyesalan tentang kejadian itu setelahnya. Alasannya adalah bahwa dia kemudian menemukan bahwa Xiao Yu bukanlah seorang satir. Ketika memperlakukan wanita, dia mungkin memiliki hubungan dekat dengan Xian, tetapi dia bukanlah orang yang seperti playboy. Dia tidak pernah mengambil inisiatif untuk berburu seks. Itu adalah perkembangan alami. Dari sini, dia juga memperhatikan bahwa tarian es setelah kemarahannya menjadi tenang dan melihat ketidakberdayaan dan kepahitan bercampur di matanya, membuat Yulan menyesal. Masalah ini telah dilakukan dan tidak dapat diubah. Tetapi proses dan rasa menggosok bokong itu tertanam dalam di benaknya,
yang membuatnya selalu begitu tinggi merasakan penghinaan dari kata-kata yang tidak dapat dipahami. Bahkan jika dia adalah pemimpinnya, dia sangat tidak nyaman di hatinya dan bersumpah untuk membunuh Xiao Yu untuk menghilangkan rasa malunya, dan sekarang Xiao Yu mengangkatnya lagi, segera menyebabkan suasana hatinya yang stabil berfluktuasi dengan hebat. Saat dia kehilangan hatinya, Xiao Yu tiba-tiba menembak. Xiao Yu sangat sombong. Kecepatan kultivasinya membuatnya bersemangat. Namun, Xiao Yu juga tahu bahwa bakat Yulan Ruo dari Ratu Kupu-Kupu benar-benar luar biasa. Dia dapat bersaing dengannya dalam hal kultivasi, kecuali bahwa dia memiliki 3 warna. Kecuali 3 orang sendan, saya khawatir hanya sedikit orang yang dapat ditemukan. Dia meningkat. Yulan Ruo juga sedang ditingkatkan, tetapi hanya karena pertemuan yang indah. Setelah keindahan, dan alam itu masuk ke peringkat Raja Surgawi, dan kemudian dia terus melewati Yulan Ruo. Jadi ketika dia menembak, dia adalah pengetahuan. Bumi Dun plus perisai rusak. Xiao Yu muncul kembali di Gunung Sueluo dengan mudah, dan kemudian di belakang kupu-kupu Yulan Ruo, Lei Ling Xuanbing juga menebas dengan sudut tercepat dan paling parah. Memecah perisai memotong pertahanan. Jika Yulan mendengus dingin, dan kedipan tubuh Jiao melarikan diri, dia menghindari Lei Ling Xuanbing milik Xiao Yu dan memotongnya dengan tebasan. Dia berlari keluar dengan petir di tangan kanannya dan menangkap wajah Xiao Yu. 5 jari diproyeksikan di jarinya. Dendam, tinju naga, mata Xiao Yu begitu dingin sehingga dia menyelinap pergi dan dihindari oleh Yulan jika itu tidak terduga, tetapi dia juga percaya bahwa dalam waktu yang singkat, Yulan Ruo tidak punya waktu untuk menyebutkan berapa banyak kekuatan untuk menembak. Dengan kata lain, jika Yulan Ruo menangkap perkiraan Xiao Yu, itu akan menjadi setidaknya 60% dari kekuatannya. Xiao Yu masih memiliki kepercayaan diri untuk melawan kekuatan 60%. Jika dia tidak dapat menahan lebih dari setengah kekuatannya, Xiao Yu akan berbalik dan melarikan diri. Raungan, teriak seekor naga yang mengerikan. Ada gunung yang bergelombang di belakang Xiao Yu. Itu adalah Gunung Sueluo, seolah-olah telah berubah dari ilusi menjadi keberadaan yang nyata. Kemudian seekor Tyrannosaurus berdiri dengan arogan di atas Gunung Sueluo, mengucapkan naga yin untuk menembus batas langit menambahkan momentum Xiao Yu yang tak ada habisnya. Ini adalah pencerahan Xiao Yu. Sangat disayangkan jika Anda diganggu oleh Yulan, Anda tidak dapat memahaminya sepenuhnya. Itu hanya dapat dianggap sebagai 80%, yang sedikit lebih buruk, Anda dapat berpartisipasi dalam gaya keempat balongkuan. Dan sekarang paling banyak 3,5 dari balongkuan. Babak keempat, mengandung kekuatan luar biasa dari Gunung Sueluo dan Tyrannosaurus Rex, di bawah pukulan Xiao Yu. Dia meledak dan membanting telapak tangan Yulan Ruo dengan gerakan yang menghancurkan. Karakter macam apa orang? Ketika dia melihat serangan Xiao Yu, dia tahu dia akan menderita. Dia memiliki wajah dingin, dengan cepat meningkatkan kekuatannya, dan meningkatkan kekuatannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa ranah tingkat atas tingkat pelangi Xiao Yu dapat dimainkan oleh tinju naga setengah gaya ini. Bersaing dengan master tingkat menengah yang paling suci. Dalam analisis terakhir, gaya keempat balongkuan terlalu ganas. Saya khawatir itu telah melampaui kekuatan gabungan dari 3 gaya keterampilan bertarung pertama, dan pasti dapat menempatkan banyak keterampilan bertarung tabu di belakangnya. Terlalu kuat. Pada saat yang sama, Yulan Ruo senang lagi. Jika dia tidak mengganggu pencerahan Xiao Yu, hanya bentuk keempat balongkuan yang telah dia pahami, menggabungkan pemahamannya sendiri, dan menciptakan gaya keempat balongkuan yang baru, itu pasti akan lebih kuat daripada Badai Naga Perang 18. Pengumpulan, keabadian, dan pemberontakan akan tetap kuat, bagaimanapun juga, itu hanya diciptakan oleh pemahaman Xiao Yu sendiri. Gaya keempat balongkuan adalah kumpulan dari para master keterampilan bertarung generasi pertama Ye Chao Feng dan realisasi Xiao Yu. Dibuat, satu pukulan dan satu goresan, dan mereka jatuh. Dengan telapak tangan mereka sebagai pusat, cahaya kabur dengan cepat menyebar ke segala arah, dengan cepat menutupi jarak 100 meter. Engah, Xiao Yu menyemprotkan panah darah dengan mulutnya terbuka, dan tubuhnya terguncang mundur oleh kekuatan agung, menabrak batu besar sebelum jatuh. Bagaimana ini mungkin? Apakah Yulan Ruo mencapai tingkat bawahan Raja Surgawi? Jika tidak, dia hanya akan memiliki lebih dari 60% kekuatan. Bagaimana dia bisa menyakitiku? Xiao Yu sangat marah. Apa? Teriakan menyakitkan datang,
dan Xiao Yu dengan cepat mendongak, dan melihat bahwa kaki belakang kupu-kupu Yulan Ruo berdiri kokoh di kedua kakinya, tetapi sedikit darah mengalir keluar dari sudut mulut, tubuhnya sedikit gemetar, dan tangan kanannya tiba-tiba gemetar. Ternyata kamu menahannya, haha, Yulan Ruo, kamu masih punya hari ini. Xiao Yu tertawa keras, dan ketika dia menepuk tanah, dia langsung berubah menjadi pita. Dua tinju melambai berturut-turut. Dia ingin mengambil kesempatan untuk melukai kupu-kupu Yulan Ruo dengan serius. Mendesis. Jika Yulan sangat marah dan hendak menembak, dia tiba-tiba mendengar desisan tajam dari kejauhan, yang merupakan hewan peliharaannya yang berwarna-warni, kupu-kupu berwarna-warni meteor angin dan api, yang tampaknya terluka. Ini memberinya tanda kehilangan hati lagi. Sikat. Xiao Yu dengan jelas melihat bahwa dia luar biasa dalam keadaan pikirannya. Dia dapat mencapai keadaan kesempurnaan yang hebat dengan satu baris. Dia paling jelas tentang pengembangan kondisi pikiran seseorang. Melihat kesempatan ini, dia tiba-tiba menjadi bugar. Seni tanah tiba-tiba menghilang dalam pandangan Yulan Ruo. Jika Yulan berteriak keras, dia segera menyatu dan menyingkirkan semua intervensi eksternal. Begitu dia stabil, dia merasakan gelombang kekuatan di belakangnya. Dia tahu bahwa Xiao Yu muncul di belakangnya, dan dia merasakan sakit di pantatnya sebelum dia mengambil tindakan. Jepret, telapak tangan Xiao Yu mengenai pantat siang-siang, terputus. Suara renyah menembus ke dalam hati Yulan Ruo, membuatnya merasakan rasa malu yang tak terlukiskan, dan semangat juangnya tiba-tiba meledak. Telapak tangan Xiao Yu baru saja menyentuhnya, dan sebelum pertarungan dilakukan, dia merasakan kekuatan teror meledak dari Yulan Ruo, dan dia tidak bisa menahan kekecewaan. Hanya dalam setengah detik, dia mampu memanfaatkan detak jantung Yulan Ruo, dan akan pukulannya keras. Tapi Yulan Ruo, bagaimanapun juga, adalah Yulan Ruo. Terlalu kuat, dia sama sekali tidak diberi kesempatan ini, dan kekuatan yang meledak tiba-tiba menahan amarah Yulan Ruo yang mengamuk, dan juga menahan semua kekuatannya, yang cukup untuk membuat orang-orang kuat di bawah Tianwang dipenggal dan dibunuh. Dalam keputusasaan, Xiao Yu harus memilih untuk mundur. Kemunduran dan kemunduran, menyerah saja, Xiao Yu juga sangat tidak mau, sangat tidak senang, jadi telapak tangannya ditarik ke belakang. Tusuk, rok Yulan Ruo robek di bagian pinggul. Pada saat yang sama, jari-jari Xiao Yu juga mencubit pantat Yulan Ruo. Dia penuh elastisitas, lembut dan halus, dan itu memabukkan. Apa? Yulan Ruo yang marah segera berteriak, dan kekuatan yang mengerikan itu sepenuhnya bersemangat. Dia segera memuntahkan darah dan terbang keluar dari Xiao Yu Zhen, dan tubuhnya juga bergerak maju. Xiao Yu berbalik ke tanah, mencengkeram rok di tangannya, dan tertawa, Yulan Ruo, ketika kamu akan membunuhku di luar kota Telo, tetapi dirobek oleh Sister Xian, memperlihatkan pantatnya. Hari ini, kamu masih tidak berpikir aku tidak bisa lepas dari nasib ini, kecuali bahwa penembak itu telah menjadi aku, Xiao Yu seperti semut yang pernah ingin kamu bunuh, haha. Mati. Jika Yulan tidak bisa lagi menjaga kembang api yang tidak dapat diganggu-gugat dan tidak manusiawi sebelumnya, wajahnya yang nakal memiliki niat kuat untuk membunuh, alisnya tegak, mata aprikotnya terbuka, hidung dan sayapnya bergetar karena kemarahan dan napas yang kuat, dan bibir merahnya bengkak. Sebuah garis, pipi menggembung, membentuk aura tak terlihat di sekitarnya. Dia benar-benar marah, dipermainkan oleh Ziyan dan enggan untuk menerima, tetapi orang di depannya telah dianggap sebagai makhluk seperti semut, dan dia bahkan telah mempermalukannya. Sikat, cahaya dingin membubung ke langit, dan jika kupu-kupu biru Yulan menangkap tangannya, cahaya dingin ini adalah senjatanya. Dewa Raja Surga menari Liu Jian, yang merupakan senjata dengan kematian yang mengerikan. Dengan kekuatannya, dia akan menggunakan Wu Liu Tian King dapat dilihat bahwa dia benar-benar ingin membunuh Xiao Yu. Yulan Ruo menghilang dalam kehampaan. Sebuah tembakan mang dingin dari atas pedang Wu Liu Tianwang, merobek penghalang ruang, membuat suara patah yang tajam, membunuh Xiao Yu. Xiao Yu diam-diam mengira bahwa jika Yulan di bawah amarah tidak mampu menghadapi musuh, ia terbang ke Gunung Sueluo lagi, yang juga merupakan pertahanan terbesarnya. Saya tidak tahu bahwa ia baru saja memasuki tanah, dan kilatan cahaya kemasan melintas di mata Yulan Ruo. Itu adalah mata yang mengigau. Teknik pupil ini tidak ofensif, tetapi untuk menghancurkan semua kebingungan. Lan Ruo melihat kedalaman hampir 5 atau 6 meter di bawah tanah.
Dia melihat tempat persembunyian Xiao Yu sekilas, mengangkat tangannya menjadi pedang. Oh, pedang Wu Liu Tianwang dimasukkan ke dalam tanah. Cahaya pedang juga diproyeksikan dari ujung pedang Wu Liu Tianwang, terbenam ke dalam tanah. Boom! Tanah meledak. Xiao Yu melompat keluar, tetapi lengan kirinya berdarah, dan ditembus oleh pedang Liu Tianwang yang menari. Rasa sakit di hati menyebabkan dia mematahkan taringnya untuk sementara waktu, dengan cepat menghentikan pendarahan, dan kemudian menyilangkan tangannya dengan dadanya. Berubah menjadi bola cahaya, tiba-tiba mendorong ke depan. Raungan, Warcraft aneh itu muncul tiba-tiba, dengan kecepatan Qijin Tianpeng, pertahanan Qijin Dragon and Wolf, dan Warcraft aneh dari kekuatan binatang naga roh menghantam masa lalu dengan ganas. Jurus Xiao Yu tidak kalah dengan kekuatan tinju naga setengah tipe itu. Cerah dan megah, jika pergelangan tangan orang bergetar, pedang Liu Tianwang yang menari bergetar, seolah-olah daun willow menari ditiup angin, menggambar lengkungan indah di udara, meninggalkan cahaya aneh. Boom! World of Warcraft aneh itu menyerang, dan segera meledak menjadi suara yang mengerikan. Kekuatan yang kuat itu segera memantulkan World of Warcraft aneh itu kembali, meruntuhkan tubuh, dan kembali ke Thunder Ling Xuanbing dan jatuh ke tangan Xiao Yu, tetapi Yulan Ruo tidak terluka. Seni bela diri ekstrim, Xiao Yu memegang Lei Ling Xuanbing, dan segera didukung oleh kekuatan kuat yang dibawanya. Dia memasukkan Lei Ling Xuanbing ke tanah dengan backhand, menghentikan sosoknya, dan secara bersamaan melakukan seni bela diri. Banyak pisau panjang yang membakar api ungu muncul dari tanah. Pedang panjang yang padat muncul dari tanah, dan semuanya terbang ke Yulan untuk memblokirnya. Xiao Yu tidak lagi tinggal, melakukan, seperti listrik, dan bergegas ke Yaking dan Suelong yang datang dengan kecepatan penuh dengan kecepatan tercepat. Macan tutul itu bergegas pergi. Meskipun Yaking dan macan tutul Suelong berjarak kurang dari 100 meter dari Xiao Yu dan Yulan terlalu cepat untuk bertarung, tetapi dalam sekejap mata, Xiao Yu terluka parah. Pada saat ini, Yaking dan macan tutul Suelong belum tiba, dan Xiao Yu juga maju melarang mereka untuk bergabung dalam pertempuran. Dengan kekuatan Yaking dan Suelong Leopard, bergabung takut menjadi beban bagi Xiao Yu sebagai gantinya. Dang dang dang, benturan logam halus datang. Jika Yulan mematahkan sihir seni bela diri, matanya yang dingin mengunci Xiao Yu, dan itu berubah menjadi pita, memancar ke masa lalu, pedang tarian Liu Tianwang terangkat, dan itu adalah pedang yang ganas bagi Xiao Yu. Jika pedang ini dipukul, Xiao Yu harus terbelah menjadi nasib yang tragis. Raungan, macan tutul naga salju menggeram dan membuka mulutnya, menyemprotkan sinar putih. Yaking di punggungnya juga membelah pedang dari jarak jauh. Boom! Boom! Keduanya menyerang dan memukul pedang Raja Liu Tian pada saat yang sama, tetapi itu tidak berpengaruh sama sekali. Itu hanya menghalangi kurang dari setengah detik. Ini menunjukkan mengapa Xiao Yu tidak membiarkan mereka bergabung dalam pertempuran. Perisai surga, tubuh Xiao Yu menyusut, dan dia mencuri prajurit misterius Lei Ling, menangkap Tian Luodun, memasukkan dendamnya, dan Luodun langsung membesar untuk melindungi Xiao Yu secara keseluruhan. Kapan? Pedang Wu Liu Tianwang menghantam Tian Luodun. Xiao Yu, yang dikejutkan oleh kekuatan besar, terbang ke macan tutul naga salju lebih cepat ketika dia meledakkan tanah, dan Xiao Yu, yang juga gemetar, memuntahkan panah darah lagi. Angin menari di bumi. Jika Anda minum dengan ringan, pedang Wu Liu Tianwang meledak menjadi kecemerlangan yang menyilaukan. Ujung pedang meledak dengan sinar 10 meter, menembus langit dan bumi, dan meledak ke tanah. Pedang Wu Liu Tianwang menyerang dengan seluruh kekuatannya. Kecepatan dan kekuatan telah mencapai batas Yulan Ruo. Bahkan jika Xiao Yu sengaja menghindar, tidak ada cara selain secara pasif mengangkat Tian Luodun untuk melawan. Kapan? Pedang Wu Liu Tianwang jatuh. Xiao Yu, yang terkejut dengan kekuatannya yang dahsyat, hampir pingsan, dan tubuhnya terlempar keluar. Dia melewati macan tutul naga salju sekaligus, dan Yaking melihat mesin itu dengan cepat menghancurkan lubang besar. Kakak, Xiao Yu sekarat kesakitan, tetapi dia mendengar suara pahit. Tian Luodun muncul banyak retakan. Klik, Xiao Yu melambaikan tangan dengan lembut, perisai Tian Luo berubah menjadi pecahan. Apakah kamu masih bisa lari? Yulan Ruo berkibar dalam gaunnya, mengambang di lubang yang dalam tempat Xiao Yu memegang pedang Liu Tianwangnya, menatapnya dengan dingin, membunuh diblokir di sini. Ada ngengat tanah, tetapi itu dipatahkan oleh mata arogan Yulan Ruo.
Xiaoyu tidak ada hubungannya, apalagi dia terluka parah dan bagaimana dia bisa lari. Xiaoyu tersenyum pahit, aku tidak menyangka aku bisa lolos dari tangan beracunmu, tetapi kamu bisa menyentuh pantatmu tanpa kendalimu. Aku mati tanpa penyesalan, haha. Tidak tahu malu, jika Yulan marah, dia akan dipotong dengan pedang. Raungan, macan tutul naga salju menghantamnya. Pada saat yang sama, Xiaoyu meraih Yaking dan menggunakan roh pendendamnya, dan kemudian dia harus melakukan pekerjaan tanah untuk memasuki Gunung Sueluo sebanyak mungkin, dan mungkin ada sedikit vitalitas. Di mana aku tahu, dia baru saja menggunakan semangat juangnya dan merasakan hawa dingin yang tak tertahankan datang dari luka lengan kirinya. Rasa dingin yang dingin segera membekukan lengannya dan menyebar dengan cepat ke seluruh tubuhnya, membuatnya hanya mengumpulkan roh pendendam yang hancur dan tidak dapat melakukan seni tanah. Kutukan salju dan es yang dingin. Xiaoyu tercengang. Bahkan Yaking pun tercengang. Keduanya menatap Yulan Ruo pada saat yang sama, dan Yaking berteriak dengan marah. Aku tidak pernah menyangka bahwa Yulan juga menggunakan metode berbisa ini untuk memberikan kutukan salju dan es pada pedang surgawi Willow. Halo, berbahaya. Yulan Ruo, yang dengan mudah menghindari serangan macan tutul naga salju, juga tersedak. Dia menatap lengan Xiaoyu yang membeku, dan cahaya dingin di matanya berkedip-kedip. Kutukan salju dan es ini sama sekali tidak dikenakan pada pedang surgawi. Bukan siapa dirimu, yang dapat dengan mudah menggunakan pedang Liu Tianwang yang menari. Yaking, menegur, mengambil napas dalam-dalam, wajah cantik Yulan Ruo menjadi sangat jelek. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, tetapi berkata dengan dingin, percaya atau tidak, aku tidak bisa menahannya, tetapi Xiaoyu harus mati. Dia berhenti menjelaskan dan mengangkat pedangnya. Pemusnahan Xiaoyu adalah satu-satunya pikirannya sekarang. Di bawah kutukan salju dan es yang dingin, Xiaoyu tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Kutukan ini sangat aneh, tetapi kutukan kronis seperti racun kronis. Itu terjadi sedikit, tetapi jika Xiaoyu bertarung dengan Yulan, konsumsinya akan sangat dahsyat, dan yang utama adalah dia akan menderita lagi dan lagi. Pukulan keras, ini secara prematur memicu kutukan salju dan es yang membeku. Setelah bersemangat dan dikutuk oleh es, Xiaoyu tidak akan dapat bertarung lagi. Eclipse Phoenix. Yaking tidak mau menangkapnya. Dia meraih jubah gerhana, mengguncangnya, dan menyelimuti dia dan Xiaoyu. Phoenix gerhana yang diselimuti oleh celah itu segera mengeluarkan suara mendesis yang jelas, bergema di seluruh alun-alun Gunung Sueluo. Dalam jarak 10 mil, semua Warcraft berkeliaran di tanah. Eclipse Phoenix segera melepaskan diri dari jubah itu, terbang keluar, dan mengepung Xiaoyu dan Yaking, menelan serangan Yulan Ruo dalam satu tarikan napas. Ah, tidak bagus. Wajah Yulan Ruo Kiao tiba-tiba berubah, terbang menjauh. Hiss, Eclipse Phoenix membuka mulutnya dan mengirim balik serangan Yulan Ruo. Rao adalah Yulan, jika dia bersembunyi dengan cepat, dia hampir disemprot oleh Zen, dan dia terbang naik turun sejauh 60 atau 70 meter untuk menstabilkan tubuhnya. Pada saat yang sama, Yaking memeluk Xiaoyu dan terbang di punggung macan tutul Suelong. Ayo, macan tutul naga salju menggetarkan sayapnya, dengan putus asa memacu kecepatan hingga batasnya, dan terbang menuju kejauhan. Jubah matahari, jubah matahari, jubah matahari. Yulan bergumam pada dirinya sendiri, tidak heran jika melihat jubah itu agak familiar, tetapi itu adalah jubah matahari. Jubah gerhana adalah salah satu seri pakaian gerhana paling terkenal di zaman kuno. Dikatakan bahwa pada zaman kuno, jas itu merajalela karena kutukan itu ada di mana-mana, dan seri jas juga memiliki titik tinggi dan rendah, umumnya dibagi menjadi 4 tingkat besi hitam, perunggu, perak, emas, seperti Night Fire Leather Armor dan Night Fire Shield dari seri Night Fire Set yang diperoleh oleh Yan Lingwu, yang hanya setara dengan tingkat perak, tetapi jubah gerhana itu sama seperti dalam seri jas tingkat emas. Yang lebih penting, seri jas gerhana menyegel Phoenix gerhana yang sebenarnya. Phoenix adalah makhluk paling kuat di dunia, dan Phoenix gerhana adalah keberadaan paling mengerikan di Phoenix. Meskipun Phoenix gerhana di jubah gerhana hanya sebagian, itu juga cukup menakutkan. Jika Anda melihat jubah berjubah matahari yang berkibar tertiup angin, untuk pertama kalinya, hati yang tamak lahir. Dia ingin mengambil jubah gerhana. Itu terlalu menggoda, dan yang ini saja sudah cukup bagi Yulan Ruo untuk memiliki kekuatan paling suci melawan Raja Surga. Itu adalah harta karun yang mutlak.
Yulan Ruo juga berubah menjadi laser streamer. Dia seperti angin, lebih cepat dan menakjubkan, dan segera menarik dekat ke Snow Dragon Leopard, dan sekali lagi mengangkat pedang Liu Tianwang yang menari untuk bersiap menyerang. Berteriak, melihat bahwa jika Yulan menyerang lagi, Yaking harus bergantung pada Eclipse Cloak, tetapi bagaimanapun, Eclipse Cloak memberikan pertarungan yang sangat kuat, dan kekuatan Yaking tidak dapat ditampilkan beberapa kali. Saat itu, sebuah teriakan pecah di udara. Di Gunung Sueluo yang dingin dan beku ini, suhu tinggi tiba-tiba muncul, dan salju selebar 100 meter segera mencair. Sosok yang sangat cantik muncul di udara. Seluruh tubuh terbakar dengan nyala api dan memegang tombak, dan di dataran tinggi, berlari dengan kecepatan super tinggi. Tombak api itu berputar dan meraung, memicu tarian langit bersalju. Kapan, jika Anda memegang pedang, Yulan menyerang. Senjata dan pedang saling beradu, dan jika Yulan merasakan getaran di sekujur tubuhnya, dia hampir terlontar karena terkejut, tetapi tubuh Jiao diayunkan keluar tanpa terkendali oleh kekuatan besar dan jaraknya lebih dari 100 meter. Wanita itu sombong. Pistol api itu menyerang lagi, pria dan senjata itu bersatu, dan kekosongan itu menembus. Dang, 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 tiba-tiba 3 pertarungan sekaligus. Yulan, jika terkejut, menyemprotkan 3 keping darah. Tubuhnya jatuh lebih dari 300 meter, gaun putihnya tergores. Pada saat ini, Yulan juga melihat wajah orang yang datang dengan jelas. Roh jahat, dia berteriak tak percaya, karena roh jahat itu memberinya perasaan sebagai orang yang hidup, alih-alih keberadaan dingin yang tak bernyawa dari roh perang. Ada cahaya samar dari mata roh jahat, rambut merah menyala menari-nari dengan panik, dan tombak api melesat lagi. Mengetahui bahwa Yulan, roh jahat yang kuat, sedang menghindar dengan putus asa, pada saat yang sama, dia memanggil kupu-kupu warna-warni dari angin, api, dan meteor untuk melarikan diri dari jangkauan serangan roh jahat, dan tidak berani bertarung dengan roh jahat. Hiss, kecepatan kupu-kupu warna-warni meteor Feng Huo bahkan lebih menakjubkan. Itu muncul dalam sekejap mata, dan Yulan, jika berdiri di atasnya, menunggangi kupu-kupu warna-warni meteor Huo Feng dan bergegas pergi. Roh jahat tidak mengejar, dia mencuri tombak api dan mendarat di kehampaan. Saat kakinya menyentuh tanah, batu giok sempurna dari roh jahat berubah, rambut merah menyala berubah menjadi hitam, dan wajahnya juga sedikit berubah, kembali ke pemurnian Yuxiang. Roh jahat, kamu bahkan menempati tubuhku. Lian Yuxiang marah. Namun kemudian bentuk tubuh Yuxiang berubah menjadi roh jahat lagi, tetapi roh jahat itu tidak berbicara, tetapi berjalan menuju Gunung Sueluo. Tubuhnya mengamuk dengan api, itu adalah bagian dari jiwa dari Gunung Sueluo. Waktunya selaras dengan jiwa Gunung Sueluo. Dia benar-benar mengikuti langkah Xiao Yu dan kembali ke atas gunung. Dengan setiap langkah, tubuh ini berubah antara roh jahat dan Yuxiang yang memurnikan, tetapi dengan pendekatan terus-menerus ke Sueloshan, waktu bagi Yuxiang yang memurnikan untuk muncul semakin pendek, dan jumlahnya semakin kecil dan kecil. Raja Api, di rumah bangsawan biasa, Xiao Yu sedang berbaring di tempat tidur. Kutukan salju dan es yang dimilikinya belum terangkat, tetapi dia bergantung pada beberapa harta karun seperti api di tangan Yaking, seperti buah roh api, api bumi Yudekaka. Untuk sementara waktu telah menekan kutukan salju dan es yang dingin, dan kecuali Xiao Yu bertarung dengan ganas, itu mungkin memicu kutukan lain. Sudah 7 atau 8 hari di tempat tidur, Xiao Yu merasa tidak nyaman. Dengan karakternya yang aktif, sangat sulit untuk tenang, belum lagi situasi saat ini di kota Tisan. Tidak diketahui apakah harta karun seperti Tianguan Lingzu dan Tian Dark Lingzu lahir, juga tidak seharusnya. Mengetahui, selalu membuatnya khawatir. Hei, memikirkan situasi saat ini, Xiao Yu menghela nafas. Ini adalah desahanmu yang ke-18 hari ini. Yaking mendorong pintu. Dia dalam semangat yang baik dan masuk dengan beberapa makanan lezat. Aku sekarat. Xiao Yu berbalik dan duduk. Kamu telah mengurungku di sini selama 8 hari dan 7 jam dan 15 menit. Gagal. Yaking tidak dapat menahan tawa. Kau benar. Saudari King, mengapa kau tidak membiarkanku keluar untuk bersantai? Xiao Yu meraih tangan giok Yaking. Tidak, Yaking berkata dengan tegas, meskipun kita telah meninggalkan kerajaan salju Luo dan memasuki kerajaan api ini, tetapi di sini juga merupakan wilayah pengaruh agama teratai hitam. Hubunganmu dengan agama teratai hitam telah membiarkan mereka menggunakan semuanya. Kekuatan kita sedang mencari kita. Begitu kau keluar,
kau akan ditemukan dan kau tidak akan dapat bertarung. Konsekuensinya akan tak terbayangkan. Xiaoyu tertekan. Setiap kali ia ingin keluar, Yaking menjawabnya dengan kalimat ini, sehingga ia hanya bisa tinggal di kamar dengan bodoh, dan bahkan tidak bisa bergerak di halaman dengan santai, agar tidak ditemukan, tetapi ia berhati-hati ketika ia sampai di rumah. Jangan terlalu cemas, aku sudah menyampaikan berita itu. Keluarga Wang memiliki giok merah, yang akan dikirimkan sekitar 5 hari lagi. Yaking tertawa. Giok merah, giok yang indah dengan api yang aneh, adalah hal terbaik untuk mengangkat kutukan salju dan es. Giok ini juga sangat membantu mereka yang mempraktikkan atribut api, dan dapat membuat mereka memahami arti sebenarnya dari api. Akibatnya, keadaan kenaikan bahkan dapat berubah, dan hal-hal langka ada di akhir. Benarkah? Xiaoyu sangat gembira. 5 hari. Yaking berkata, kamu telah menanggungnya selama 8 hari, dan tidak sulit untuk menanggungnya selama 5 hari. Belum lagi saudara perempuanmu King, kecantikan yang tak tertandingi, dan kamu seharusnya bahagia. Hei, akan lebih baik jika kami bersamamu siang dan malam. Xiaoyu menyeringai. Mulut yang malang. Yaking Kiao tersipu dan tinggal semalam. Itu tidak. Dia mengambil paha ayam dan memasukkannya ke mulut Xiaoyu. Cepat makan. Setelah selesai, aku akan membawamu ke pemandian air panas di belakang untuk berendam. Mata Xiaoyu berbinar. Baginya, selama dia bisa keluar dari ruangan ini, itu bagus. Dia bisa berendam di pemandian air panas. Pemandian air panas yang berkhasiat obat juga sedikit. Pemandian air panas yang disebut-sebut itu, sesuai namanya, adalah pemandian air panas yang mengandung banyak obat mujarab. Setelah terluka, dia bisa pulih dengan cepat tanpa cedera. Berlatih dengan pemandian air panas dapat mengubah fisiknya, yang memiliki banyak manfaat. Setelah Feng Yun selesai makan, Xiaoyu menepuk perutnya, aku sudah kenyang. Makan dengan cepat, aku tidak takut tersedak. Yaking berkata dengan marah, mengulurkan tangan dan mengambil sapu tangan untuk menyeka butiran beras di sudut mulut Xiaoyu, dan membersihkan sisa-sisanya. Keduanya keluar dari ruangan. Rumah bangsawan ini adalah tempat rahasia keluarga Sing di ibu kota Raja Api. Meski begitu, Yaking tetap sangat berhati-hati. Dia tidak dapat menjamin apakah orang-orang di rumah bangsawan itu telah dikhianati. Alasan mengapa kerajaan api terkenal dengan api adalah karena ada gunung berapi di mana-mana di kerajaan api, yang juga membuat beberapa sumber air panas muncul di banyak tempat, terutama Raja Api dapat dikatakan sebagai tempat suci sumber air panas. Hampir setiap keluarga besar, keberadaan sumber air panas di tanah miliknya sendiri merupakan pemandangan yang unik. Xiaoyu dan Yaking meninggalkan ruangan dan datang ke halaman belakang. Halaman belakang ini selalu dilarang untuk dimasuki di rumah bangsawan. Ada juga larangan yang ditinggalkan oleh para tuan keluarga bintang. Orang luar tidak bisa masuk. Keduanya melangkah masuk. Xiaoyu langsung terpesona oleh pemandangan ini. Halaman belakangnya tidak besar, tetapi melangkah masuk, Xiaoyu baru menyadari bahwa halaman belakang ini ternyata adalah ruang kecil yang dibuat secara paksa oleh Mahaguru Sentong, cukup untuk menampung ratusan orang di sini, dan tidak terlihat ramai. Jiamu di sini hijau, dihiasi dengan paviliun dan paviliun, kabutnya berkabut. Seperti mimpi, dan pemandangannya indah. Tempat ini bisa disebut keajaiban mata air panas. Tempat ini sangat indah, gumam Xiaoyu pada dirinya sendiri. Yaking mendengar dan terkekeh, ini diciptakan oleh penyihir tak tertandingi dari keluarga bintangku 800 tahun yang lalu. Leluhur mana yang menderita luka serius di tahun-tahun awalnya, bahkan jika dia mengandalkan rahasia keluarga dan nyaris tidak memperbaikinya, dia hanya bisa mencapai 10 tingkat raja. Dia telah mendengar tentang pencerahan dari guru Ye Chaofeng dan Sue Loshan selama 1 generasi, jadi dia mengetahui bahwa Ye Chaofeng pergi ke Gunung Sueluo, tetapi hasilnya tidak ada keuntungan. Jalan setapak di sini tidak ada pada saat itu. Kota yang bagus, sumber air panas ada di mana-mana, jadi dia memilih untuk membangun halaman belakang ini. Dia hanya ingin menggunakan sumber air panas, tetapi dia tidak dapat memikirkannya. Dia melewati air tanah dan belajar tentang air. Dia tidak hanya menerobos dan menjadi raja perang, dia juga berpartisipasi. Menyadari teknik pertempuran ruang angkasa yang misterius, secara paksa membuka dunia kecil ini. Dia berkata dengan emosi, sayangnya, kemampuanku terbatas dan butuh 8 hari untuk membuka larangan. Kalau tidak, sudah lama sejak Anda dikirim ke sini. Petik 2.
Leluhur keluarga Sing secara sadar memahami sungai dan misteri keterampilan bertarung di luar angkasa. Ye Chao Feng merasakan gunung dan keterampilan bertarung kekuatan murni dari tinju naga. Dari sudut pandang ini, keterampilan bertarung yang paling kuat seharusnya berasal dari surga dan bumi. Xiaoyu, hatiku tergerak, aku mengetahui bahwa Gunung Sueluo diganggu oleh Yulan Ruo, tetapi keberhasilanku adalah kekurangan. Sekarang aku berada di tempat sumber air panas ini, aku mungkin dapat mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh leluhurmu dan memahami misteri ruang angkasa. Dia juga telah menciptakan teknik bertarung di luar angkasa dan kekacauan. Secara alami, dia memiliki sedikit pemahaman tentang misteri ruang angkasa, tetapi dia tidak terlalu mahir. Jika dia bisa melewati sini, itu akan bagus. Yaking menuangkan air dingin, jangan berharap terlalu banyak. Sejauh yang aku tahu, melihat Gunung Sueluo dan melihat sungai sangat berbeda. Jika kamu ingin berhasil, aku khawatir itu tidak sesederhana itu. Pada saat itu, jangan terlalu kecewa untuk memengaruhi kultivasimu. Ya, Xiaoyu tertawa dan tertawa, Saudari King, meskipun kondisi pikiranku telah dihancurkan oleh Yulan, itu tidak seburuk itu. Selain itu, aku hanya menggunakan ini untuk menyempurnakan keterampilan bertarung luar angkasa yang aku ciptakan, tetapi aku tidak memiliki kemewahan untuk terlihat seperti Sueluoshan. Itu saja. Dia berhenti dan berkata sambil tersenyum, Saudari King, mari kita pergi ke pemandian air panas bersama. Pemandian air panas itu telah menjadi pemandian air panas. Tidak hanya tidak memiliki bau khas pemandian air panas, tetapi juga memancarkan aroma samar. Xiaoyu dengan cepat melepas pakaian luarnya dan melompat ke pemandian air panas itu hanya dengan mengenakan celana pendek. Begitu memasuki pemandian air panas itu, pori-porinya terasa melebar. Xiaoyu mengerang dengan nyaman. Ia bersandar di sudut, dan ada pemandian air panas yang menyembur keluar dari bawahnya. Sangat nyaman, saudari, turunlah dan berendamlah bersama. Butuh waktu 8 hari untuk membuka larangan itu, yang juga menghabiskan banyak biaya Yaking. Ia melihat pemandian air panas itu dan tentu saja ingin memasukinya, tetapi kehadiran Xiaoyu membuatnya merasa sedikit malu, dan ia pun melepas sepatunya dan memasukkan kakinya ke dalamnya. Tidak apa-apa, jawab Yaking. Melihat ini, Xiaoyu juga tahu bahwa Yaking pemalu dan tidak memaksanya. Ia mengerang, sangat nyaman. Saudari King, aroma pemandian air panas ini sangat unik. Itu wajar saja, ada 1082 herbal dan 136 obat mujarab. Hanya aroma inilah yang dapat menghilangkan rasa lelah dan menyegarkan. Yaking menjelaskan, jika lukanya parah, bahkan luka dalam, rendam selama 1 atau 2 jam, ada peningkatan yang jelas, tidak lebih buruk dari anggur impianmu. Xiaoyu mendengar kata-kata itu dan melihat luka di lengan kirinya. Ini adalah pedang Wu Liu Tianwang milik Yulan Ruo. Meskipun ada bekas luka, masih ada sedikit rasa sakit. Bagaimanapun, itu adalah prajurit Dewa Surgawi, yang terlalu mengerikan. Dibasuh oleh air mata air obat pada saat ini, dia merasa mati rasa dan gatal dan jelas menunjukkan tanda-tanda pemulihan total. Xiaoyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah bahwa kekuatan obat dari mata air obat begitu kuat sehingga dia memikirkan hal ini dan mengeluarkan 10 botol anggur impian dari cincin luar angkasa. Fan bertemu Ziyan di kota suci, dan mengambil ratusan botol Mimeng dari Ziyan. Xiaoyu sekarang tidak dapat dipisahkan dari anggur impian. Dia menuangkan ke 10 botol anggur misterius itu ke dalam mata air obat. Saudari King, apa jadinya jika air mancur obat ini dan anggur impianku digunakan? Aku rasa itu bukan obat yang bagus jika tidak memenuhi standar pengobatan ilahi. Setelah memasuki mata air obat, anggur berkabut yang memancarkan aroma yang menawan melihat warna mata air obat menjadi lebih menyeluruh. Awalnya, sekelilingnya kabur karena panas, tetapi Xiaoyu dan Yaking dapat melihat mata air panas setelah anggur memasuki obat. Dasarnya, meskipun panasnya sangat kuat, terlihat jelas. Sangat harum. Yaking menarik napas dalam-dalam dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Ya, Xiaoyu juga merasakan aromanya lebih baik dari sebelumnya. Kakak King, turunlah. Mungkin aroma tubuhnya lebih menarik setelah kamu berendam di mata air obat, dan itu pasti lebih efektif pada kulitmu. Bagus, mungkin kamu bisa tetap muda selamanya. Dia penuh dengan kata-kata untuk merayu wanita. Bagi wanita, kecantikan adalah yang paling mereka inginkan. Rao adalah lelucon bahwa Yaking tahu bahwa awet muda akan bertahan selamanya,
tetapi dia dapat berpikir untuk membuat kulitnya lebih baik, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak merasakan detak jantungnya, terutama ketika kakinya direndam di dalamnya, dia dapat merasakan rasa air panas yang mengalir, dan dia merasakan detak jantungnya untuk sementara waktu. Kamu berbalik, bisik Yaking. Xiao Yu tertawa dan berkata, kami tidak melihat apapun di gua ketika kami berada di sana. Aku akan marah. Pipi Yaking berkibar, dan dia tidak tahu apakah air panas itu terlalu panas atau malu. Aku membayangkan tinggal di gua seperti Xiao Yu dan Yun Mengyao, terutama beberapa hari yang lalu, dia tidak bisa bergerak, Xiao Yu merawatnya, dan merasakan tubuh Jiao bergetar sebentar, tutup matanya. Oh, aku tutup mataku, kata Xiao Yu, menutup matanya. Dia tidak mengintip. Menurut pikiran Xiao Yu, itu adalah melihatnya dengan benar. Saat suara memasuki air datang, suara Yaking terdengar, sangat nyaman. Tidak heran kamu, pencuri pemetik bunga, akan malas begitu masuk ke dalam air, dan kamu bersedia mengeluarkan anggur mimpi. Xiao Yu membuka matanya dan melihat Yaking tinggal di sudut terjauh darinya. Di tengah panas yang menyengat, hanya sosoknya yang terlihat samar-samar. Dapat dilihat bahwa sumber air panas ini sebenarnya tidak kecil. Saudari King, lebih baik kita minum di sini bermimpi tentang anggur, bagaimana kalau berbicara tentang surga? Sambil berbicara, dia mendekati Yaking. Tidak, apa yang kau lakukan di sini? Cepatlah. Yaking menyadari bahwa Xiao Yu semakin dekat, dan dia tidak bisa menahan rasa panik dan bergegas ke air panas untuk menghentikannya datang. Xiao Yu mendekat dengan acuh tak acuh. Hei, Saudari King, mengapa kau masih mengenakan pakaian? Ketika dia mendekat, dia menyadari bahwa Yaking mengenakan jaket dan basah kuyup oleh air panas, dan sepenuhnya melekat pada tubuh Jiao. Lekuk tubuhnya yang sempurna membuatnya terlihat jelas, dan bentuk pakaian dalamnya terlihat samar-samar. Tanpa pakaian, kau akan terlihat penuh. Yaking tertawa. Aku belum melihatnya, gumam Xiao Yu. Saat kau berada di gua, aku membantumu untuk makan, bahkan ke toilet. Jangan berani-berani mengatakannya. Yaking mengulurkan tangannya dan memberi Xiao Yu sebuah tangan. Jika bukan karena itu, kamu pikir kamu bisa menjadikan wanita cantik pertama Mengyao di daratan utama adalah wanitamu. Xiao Yu dan Yaking bersandar bersama, mengulurkan tangan untuk memeluk bahu Yaking yang harum, dan berkata dengan bibir, Saudari King tidak tahu betapa menawannya Xiao Yu. Yaking menyeringai dan berkata, beri aku kesempatan lagi. Dia bersandar di bahu Xiao Yu. Aku meminjam bahumu dan menggunakannya. Aku akan beristirahat sebentar, dan aku akan keluar nanti. Setelah mengatakan itu, Yaking memejamkan matanya dan mengeluarkan sedikit suara napas. Xiao Yu ingin mengejek beberapa kata dan harus tutup mulut. Dia secara alami tahu bahwa selama 8 hari terakhir, Yaking telah berjuang. Sambil mendesah, Xiao Yu mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai wajah halus Yaking, dan dia perlahan-lahan menjadi tenang, memperhatikan ruang kecil aneh yang diciptakan oleh para leluhur Xingjia ini. Banyak orang dapat membuka ruang itu, tetapi sangat sulit untuk membuat ruang kecil ini ada, kecuali orang yang memahami misteri ruang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Xiao Yu yakin bahwa mata air obat itu ada di halaman kecil di halaman belakang rumah bangsawan, ada hampir 300 meter persegi. Xiao Yu sengaja merasakannya. Awalnya dia berharap ada adegan di Gunung Sueluo, tetapi dia kecewa dengan hasilnya, dia tidak merasakannya sama sekali, dia bahkan tidak bisa menangkap jejak yang ditinggalkan oleh leluhur Xingjia. Xiao Yu menghela nafas, jadi bisa dilihat betapa berharganya dia bisa menyadari di Blood Raksa, tetapi disela oleh Yulan Ruo. Memikirkan Yulan Ruo, Xiao Yu merasa tidak senang untuk sementara waktu. Sejak awal, saat pertama kali bertemu, Yulan Ruo berkomitmen untuk memenggalnya, dan keluhan di antara keduanya pun terselesaikan. Aku tidak menyangka pencerahannya akan terganggu. Rasanya terlalu buruk, tetapi, kupikir kamu menamparkan pantat Yulan Ruo Mei dan menggenggamnya, rasanya sangat enak. Hei, wajah Xiao Yu tanpa sadar memperlihatkan senyum khas pria. Memikirkannya seperti ini, telapak tangannya tidak bisa menahan diri untuk tidak terlepas dari bahu Yaking yang harum, dan jatuh ke pantatnya yang harum, dan dengan lembut mengusapnya. Xiao Yu yang terhibur juga merasakan kelelahan. Dia memeluk Yaking dan merasakan aroma pemandian air panas yang memikat. Dia merasa sangat lelah dan tertidur. Bangun, Xiao Yu menemukan bahwa Yaking telah menghilang,
tetapi hanya meninggalkan catatan yang memberitahunya untuk menyelidiki di luar dan segera kembali. Meregangkan pinggang malas, seluruh tulang tubuh Xiaoyu berderak. Kenyamanan yang tak terlukiskan. Setelah meminum obat pegas, hampir semua lukanya pulih. Hanya kutukan salju dan es yang dingin yang masih ada, sehingga dia hampir tidak dapat menggunakan kekuatan alam tingkat awan. Begitu kekuatannya mencapai tingkat transendensi, segera akan memicu kutukan es dan salju. Kekuatan tingkat awan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri di ibu kota Raja Api. Bagaimanapun, kerajaan api itu sendiri adalah kediaman teratai suci. Begitu keluar, tidak dapat ditemukan. Kekuatan yang dikendalikan oleh Yaji dan Gu Yunying akan membunuh yang sekarang. Dia tidak benar-benar memiliki banyak ketegangan. Xiaoyu tinggal di lingkungan kecil yang aneh ini. Dari waktu ke waktu, untuk menyadari misteri ruang kecil ini, tetapi selalu keluar dari gerbang, sungguh mustahil untuk menangkap inspirasi apapun, apalagi merasakannya. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. Yaking masih belum kembali. Alis Xiaoyu tidak bisa menahan kerutan. Yaking berkata bahwa dia segera kembali, tetapi tidak kembali selama 3 hari. Apakah terjadi sesuatu? Hati Xiaoyu menggantung. Bagaimanapun, ini adalah situs agama teratai suci. Jika Yaking ditemukan, mungkin tidak mudah baginya untuk melarikan diri. Untungnya, dia mengalami gerhana. Xiaoyu tidak terlalu khawatir. Gerhana seharusnya dapat memastikan keselamatan Yaking. Bagaimanapun, dia tidak dapat merasa tenang. Xiaoyu membawa macan tutul Suelong. Macan tutul naga salju selalu muncul sebagai anak anjing seputih salju agar tidak ditemukan. Xiaoyu memintanya untuk keluar dan memeriksa berita untuk melihat apakah ada berita dari Yaking. Baru pada sore hari macan tutul naga salju kembali. Berita yang dibawa kembali sangat mengganggu Xiaoyu. Raja Lohuo dapat melihat murid-murid teratai suci di mana-mana, dan ada 1 atau 2 skuadron yang berpatroli di jalan setiap saat dan terus-menerus memeriksa. Jelas bahwa identitas Yaking terungkap dan melarikan diri, jika tidak, teratai hitam tidak akan bertindak dalam skala besar seperti itu. Berita lainnya adalah bahwa istana telah diawasi. Xiaoyu merasa sedikit terganggu. Istana itu adalah milik Xingjia. Tidak mungkin bagi teratai hitam untuk menduduki kerajaan api begitu lama. Jika demikian, maka pengawasan mereka berarti. Apakah mereka menemukanku dan menunggu Tuan datang dan mengepungku? Atau apakah mereka tahu bahwa ini adalah istana Xingjia dan datang dari tahta sambil menunggu saudari King? Xiaoyu bergumam pada dirinya sendiri, pikirannya tiba-tiba menajam, masuk jauh ke dalam tanah musuh, dan mengutuk diri sendiri, tidak dapat mengerahkan kekuatanmu, ini jelas merupakan masa yang sulit tanpa kehidupan. Bagaimana Xiaoyu bisa tenang? Otaknya yang lama diam juga berjalan dengan kecepatan tinggi, memikirkan masalahnya, tetapi tidak tahu. Pada akhirnya, dia harus menunggu sampai malam. Dia diam-diam meninggalkan keajaiban sumber air panas dan datang ke halaman depan. Dia ingin memeriksa sendiri, siapa yang mengawasi istana dan apa tujuannya. Macan tutul naga salju menerima perintah ketat dari Yaking dan harus selalu mengikutinya, tetap di samping Xiaoyu seperti anak anjing seputih salju, dan begitu sesuatu terjadi, dia bisa melarikan diri bersama Xiaoyu. Saat macan tutul naga salju secara bertahap beradaptasi dengan metamorfosis, kemampuannya dalam sifat angin secara bertahap ditunjukkan, dan kecepatannya juga lebih cepat. Halaman depan pada malam hari sunyi. Para pelayan sudah tidur semua, dan hanya beberapa panti jompo yang masih berkunjung, tetapi tidak ada seorang pun yang melangkah ke halaman belakang, dan ruang tamu gelap dan tidak ada seorang pun. Di mana kau menemukan orang yang mengawasi? Xiaoyu bertanya. Macan tutul naga salju melihat ke pohon besar di depan kiri. Kekuatan Xiaoyu saat ini terbatas, tetapi sama sekali tidak dapat digunakan. Dia mengerahkan hatinya dan mulai mendengarkan suara-suara di sekitarnya. Aku segera mendengar napas rendah dari pohon besar, dan 2 suara yang sangat rendah sedang berbicara. Bagaimana? Apakah kau menemukannya? Belum, tetapi aku sudah punya beberapa ide. Setelah dia pergi, aku memberi perhatian khusus ke halaman belakang dan tidak ada seorang pun, tetapi menilai dari jumlah makanan yang dia gunakan ketika dia benar-benar tidak sendirian, kemungkinan besar Xiaoyu ada di sini. Aku hanya tidak tahu di mana aku bersembunyi. Apakah kau yakin tidak ada seorang pun di halaman belakang? Sama sekali tidak ada seorang pun. Aku sudah mencari, dan aku hampir 3 kaki dari tanah. Hei, kalau begitu,
Kurasa aku tahu di mana dia berada. Pasti di ruang kecil yang diciptakan oleh leluhur legendaris keluarga bintang. Hehe, mirip dengan keberadaan pulau suci para malaikat, pasti ada tanah suci untuk kultivasi. Dia berpikir untuk memulihkan diri di dalam. Oke, kalau begitu, aku akan membiarkannya mati di dalam. Kamu pergi ke halaman belakang untuk segera memantau. Aku akan kembali saat aku pergi. Kemudian, sesosok tubuh terbang keluar dari pohon besar, melayang di udara, melihat halaman belakang sambil mencibir. Xiao Yu menatap orang itu dengan bantuan cahaya bulan. Wajah yang tampan dan tubuh yang jenjang. Dia ternyata adalah Gu Jiangxian dari Sekte Teratai Hitam. Dia juga punya dendam dengan Xiao Yu. Untuk pertama kalinya, dia dikalahkan oleh Xiao Yu di atas Danau Dewi Kaisar Tianluo, dan kemudian dikalahkan di kota Wang Yue. Namun, Gu Jiangxian telah memasuki alam bumi. Xiao Yu harus bertahan secara diam-diam. Ketika Gu Jiangxian pergi, orang lain juga tergelincir turun dari pohon. Orang ini jelas belum mencapai tingkat metamorfosis dan terbang bebas. Pria ini berpakaian seperti pelayan, tetapi pelayan istana ini. Pengkhianat, bisik Xiao Yu. Kekuatan orang ini sangat terbatas, yang hanya setara dengan tingkat alam. Xiao Yu secara alami tidak akan takut padanya atau khawatir tentang pengungkapan. Xiao Yu diam-diam kembali ke halaman belakang. Diam-diam dia menghitung bahwa jika Gu Jiangxian bisa dibunuh secara diam-diam, itu akan menjadi yang terbaik, tetapi Gu Jiangxian telah mencapai tingkat bawahan dari tingkat bumi. Jika Tuhan ingin membunuhnya tanpa sadar, tanpa mengeluarkan suara, bahkan jika Xiao Yu pulih sepenuhnya, itu tidak cukup genggaman. Dalam hal serangan diam-diam, macan tutul naga salju secara alami lebih tidak cocok, jadi harus ditinggalkan. Dari kata-kata Gu Jiangxian, dapat didengar bahwa dia harus pergi untuk memindahkan master untuk melanggar larangan ruang kecil, dan tinggal di sini, hanya untuk ditangkap. Xiao Yu membuat keputusan dengan sedikit pemikiran. Dia bersembunyi dalam kegelapan, sehingga macan tutul naga salju juga bersembunyi, menunggu pengurus rumah tangga masuk. Sekitar 3 menit kemudian, pengurus rumah tangga membubarkan panti jompo yang berpatroli di dekat halaman belakang, dan kemudian menyelinap ke halaman belakang. Begitu dia memasuki halaman belakang, dia melihat dengan saksama. Setelah saya yakin tidak ada seorang pun di sana, saya berjalan ke gedung kecil. Begitu dia melangkah ke gedung kecil, Xiao Yu tiba-tiba menembak, dan Lei Ling Xuanbing keluar dari sisi kiri, melintasi leher pengurus rumah tangga.